Alright. Hey Corby. Yes, yes, very good. So welcome back, sahabat Sultan. Jadi ini apa sih yang kita harus ceritakan? Cheers. Ini karena iya. Ini kita udah pakai hand sanitizer. Terus udah clean ya. Jadi Corby itu ada apa? Buat ngetes ininya jadi aman gitu. Buat ngetes temperatur itu ada. Dan sebelum masuk dia cek dulu hand sanitizer semua udah. Exactly. Ngerokok. Ini nggak ada gulanya, nggak ada manis-manisnya. Mau gula? Kan gue udah bilang gue. Ayo udah gini aja. Keren kok. Kita hidup sehat. Oke. No sugar. Sugar free. Oh wow. Ini ada kata-kata guys. Ini if luck is a raindrop, I did send you a shower. If hope is a minute, I did send you an hours. If happiness is a leaf, I will send you a tree. If you need a friend, you will always have me. Wait, okay. Hai. Oke, jadi langsung kita mau aja, kita to the point aja ya, nggak udah. So, sahabat Sultan pengen tahu who are you? Siapa sih Anda? How's your life? Gimana sih kehidupan kakak? Ya, jadi gini loh, back in 2016 kali ya, 15-16 deh, tahun 2015-16 itu aku pertama kali nginjak Bali, kan aku aslinya dari Batam. Oh dari Batam? Iya. Dari Batam langsung ke Bali? Jadi aku aslinya dari Batam, itu aku sempat kerja di luar kan, ya somewhere lah di luar gitu kan. Terus kayak balik ke sini liburan ke Bali gitu kan. Aku ngerasa kayak, man, lucky banget orang-orang yang hidup di Bali. Karena like something kehidupannya itu kayak very peaceful man, nyaman gitu kan. Aku kayak, aku pengen deh hidup di Bali gitu kan. Tapi kan masih terikat kerjaan kan. Tapi aku udah niat nih di hati nih, pokoknya I will quit my job and then move to Bali. Intinya waktu itu lu datang itu posisi masih kerja. Masih kerja di luar. Gitu. Ini cuma liburan doang nih. Oh liburan. Liburan sekitar 3 bulanan. Ya. Long holiday memang. Jadi gue ngabisin 2 bulannya itu di Pandawa. Jadi gue stay-nya itu benar-benar next to Pandawa Beach. Oh iya, keren. Jadi paginya sama sore kan jogging ke pantai itu Pandawa. Man, feel-nya itu dapet banget. Jadi orang-orang di sana itu juga baik banget. Ingat itu Pak Wayan yang punya tempat itu super baik. Aku sampai gimana ya, kalau kita sampai saking baiknya orang itu, kita sampai segan gitu kan kayak, oh come on man, I don't wanna be rude, you know what I mean? Iya. Terus, well the only problem was waktu tinggal di Pandawa, itu kalau malam jam 7 itu semuanya udah pada tutup kan? Iya. Karena tinggal sendiri posisinya, waktu itu juga aku nggak bisa masak, jadi ya susah nyari makan. Oh jadi susahnya itu aja, susahnya karena itu doang. Quiet Memang quiet, tenang banget. Jadi aku kan suka baca juga, ngebaca enak, nulis enak, pokoknya enak banget. Baca novel porno baca apa sih? aku suka history sih, kayak sejarah. Terus ya begitu deh yang aku baca. Terus aku suka juga Stephen Hawking. Stephen Hawking, I love him. Terus aku pindah akhirnya ke Seminyak. 1 bulanan di Seminyak. Lebih asik lagi, istilahnya lebih fun. It's more alive man, you know. Itu kayak kehidupan pekerjaan mereka dengan dunia party mereka itu balance. Balance. Makanya di sana aku
wow, I envy them man, you know. Yeah. Aku pengen banget hidup kayak gini. Akhirnya aku dapat kesempatan, aku nanya ke bos gitu kan, is there any chance kalau kita buka cabang di Bali gitu kan? Aku pengen tugas di Itu Bali. apa dalam? Aku dulu di tour and travel. Oh, tour and travel. Tour and travel. Oke ya. Tour and travel company, kita spesialis Europe trip kan. Oke. Terus ada nggak chance-nya? Dia bilang nggak, kata dia kan. Ya udah deh, kalau misalnya nggak ada chance, dia suruh gue pindah balik ke Europe kan. Gue bilang nggak deh, gue bilang gue pengen di Bali. Oke. Jadi gue keluar, berhenti kerja, benar-benar berhenti kerja, kayak gue resign, tapi masih mau bantuin mereka kayak banyak dong klien-klien lama yang tetap kontak gue gitu kan, pengen ini pengen itu, ya udah gue bantuin dia, tapi freelance doang. Itu sekitar 6 bulanan gue masih jalan. Oh, lu masih ini Ya, jadi 2018 gue ke Bali. Itu udah pindah pertama kali ke Bali. Itu bener-bener bawa satu backpack doang. Jadi istilahnya lu Pak ya, oke lah gue langsung tek gitu. Iya, fuck man, you know, oh sorry. Jadi kayak gue cuma bawa satu sepatu, aku cuma bawa satu sepatu, Really? satu celana jeans, terus 2 celana pendek, Ya. sama banyak kaos. Karena di Bali dong panas kan, itu lebih Iya. pakai singlet sama kaos. Lu kalau pakai jaket sama pakai jaket bawang. Malah semenjak di Bali, aku nggak pernah pakai sepatu. Palingan cuma latihan doang, olahraga. Tapi kemana-mana pasti pakai sendal. Karena di sini as just info buat sahabat Sultan di sana, di sini tuh lebih memang nyaman tuh pakai celana pendek sama kemeja atau kaos yang memang Yang benar-benar Karena itu- summer. Iya, yang summer. Jadi Every day is summer, you know. And then how's the people they living here? Maksudnya orang yang tinggal di sini tuh ya nyantai gitu. They don't Nyantai need banget. like a brand things or something like you must show up or that. No, di sini tuh kayak memang living life banget di sini. Living life banget. We should not to worry about like Appearance, ya kita nggak kayak apa sih, oh gue harus tampil gimana nih, oh harus gimana gitu. Jadi everything is enjoying. Itu kenapa orang bilang, you know, life is more beautiful with short and sandals, you know. Yeah, exactly right. Ya, makanya gue pindah ke Bali. Let's do that. Itu 2018 pertama kali di Bali. Satu backpack doang. Satu backpack doang. Satu backpack doang. Terakhir aku pindahan itu sampai 2 truk. Nggak tahu barangnya dari mana aja ya. Kita kan mulai beli kayak kulkas, kasur kita beli gitu kan. Aku beli terus baju juga kan. I love fashion. Lu suka art juga, baju Gue suka art. Gue sempat ngelukis juga. Oh, ngelukis juga. Wow, multi. Sempat breakdance juga. Oh wow, keren. Ya, that's cool. Jadi ya benar-benar masa mudanya dihabisin untuk masa muda lah. Iya, memang untuk fun. You know what? Kan di luar sana. Anyways, mau nanya, how to enjoy your life? Maksudnya kan gimana sih untuk enjoy masa muda lo gitu? Kan banyak orang tuh yang first mungkin karena kebudayaan Indonesia seperti gimana. Terus masa muda itu mereka bingung gimana sih cara menenjoy masa muda mereka. Akhirnya kebanyakan orang ya, ada yang udah nikah mungkin umur 18, 17, 15 tahun. Karena menurut gue itu risk banget. Maksudnya kan mereka nggak nikmatin masa muda, udah jadi parents, udah jadi orang tua. Jadi bingung kan, gimana sih mereka bisa mengaturnya gitu ya. Jadi ini pertanyaan gue mungkin mewakili dari sahabat Sultan luar sana. How to enjoy your life, maksudnya how to enjoy masa muda lo gimana gitu? Kalau aku sih apa? Lebih milih kayak be yourself, man, you know, jadi diri sendiri. Jadi kalau itu harus tahu kayak aku maunya begini. Oke. Ya udah. Kau tetapin satu tujuan. Bener-bener itu kau kejar kayak you don't need to worry about anything, man, you know. Iya. Kayak kebanyakan kayak kita sekarang gitu kan di Indonesia. Bahkan aku sendiri ngerasain gitu kan ke reunian SMA atau SMP. Mereka itu udah bahasnya itu bukan reunian lagi. Bagi aku itu udah ajang buat pamer-pameran. Sekarang aku udah kerja di sini, aku udah punya ini, aku udah punya itu gitu kan. Jadi kayak gimana ya?
yang satu hal yang harus kita ngerti kayak oke, mungkin ini waktunya mereka punya ini itu gitu kan. Iya, exactly. Tujuan aku bukan itu. Tujuan aku pertama kali aku pengen travel, aku pengen lihat dunia, buka pikiran, aku pengen cari tahu diri aku gitu kan. Jadi find kayak yourself. it costs a lot man, really. A lot of sacrifices, tears, sweat, money. Banyak deh. Banyak. Tapi lu nggak bakalan nyesal karena itu melatih mental juga. Dengan membuka pikiran, melatih mental. Dengan begitu kayak you realize that you all enough to not worried about what people think about you, you know. So ini aku pengen ini, ya udah, aku bakalan jalanin ini. Bahkan orang nyerita, lu umur segini belum punya ini, belum punya itu. Relax, ya, relax. Sometimes manusia itu kayak gitu, terlalu worried about future, man. You know? About money also. Yeah, of like, course. Even like they're worried about the future and then forget the moments, you know. Mereka lupa enjoy the moments. Ya, momen sekarang ini yang harus kita enjoy. Kita hidup tuh setiap hari gitu. Iya. Jadi itu aja sih yang aku pikirin. Kayak aku nggak terlalu mikirin. Kayak aku nggak ngambil. I don't take life as a competition, you know. Iya, exactly. Ya, itu bukan kompetisi kayak kau punya ini, aku harus punya ini juga. Kau punya ini, aku harus punya ini, enggak. Just why people they always like melihat. Maksudnya compare, like membandingkan antara seorang dengan yang lain kayak gini. Misal temannya nih punya ini, gue juga harus punya. Akhirnya kan melakukan segala sesuatu berbagai cara untuk mendapatkan itu dengan hal karena itu yang nggak ini gitu. Ya benar. Makanya aku kayak gimana ya? Ya udah sih. Mereka mau punya apa bodo amat. Sekarang aku beli sesuatu yang benar-benar aku perlu, yang benar-benar aku suka. Ya. Jadi kadang gitu kan yang menurut aku ini bagus, aku suka. Orang bilang itu nggak ada gunanya lu beli ini begitu. Harganya segini itu nggak ada gunanya, nggak worth it kata gini. Ya gimana? Aku suka. Aku suka. Kayak jadi intinya lu beli atau lu ambil yang memang lu suka. Iya benar-benar aku suka, yang benar-benar aku perlu. Iya. Istilahnya kayak memang apa sih? Ya sayangin diri lu sendiri. Iya harus. Jadi itu. Kebanyakan orang tuh ya mereka mau melakukan sesuatu untuk dilihat, untuk dipamerin dan untuk apa sih? Jadi mereka nggak bahagia di masa mudanya. Ya. Kalau aku sih gitu sih. Yang penting bahagia aja sih. Anyway, selama perjalanan lu di Bali, masa sulit lu pasti ada kan? Masa sulit lu yang menurut lu berkesan banget sampai membuat lu, gue harus move nih menjadi yang lebih baik. Apa masa sulit? Masa sulit. Maksudnya yang berkesan. Kadang kan orang masa sulit dipikirnya, aduh beban banget buat dia gitu. Menurutnya, ini step gue harus maju lagi ke tangga berikutnya gitu. Ya palingan sih kayak apa ya? To be honest aja, kita kalau sahabat belajar adaptasi sih. Kesulitan beradaptasi karena kayak kehidupan aku ya yang biasa kerja di luar gitu kan. Iya. Kita benar-benar time is money. Iya. Aku pernah. Jadi harus ditetap gitu kan. Memang. Time is money itu maksudnya gini loh. Aku ini pengalaman pribadi. Aku ada meeting di Singapura itu jam 12.30 ya. Oke. Lalu di mana gitu? Aku telat itu aku nyampe di sana itu jam 12.35. Kliennya pulang. Oh my god. Kliennya pulang itu cuma telat 5 menit doang gitu kan. Kayak come on man, you know. Kalau Indonesia it's only 5 minutes. Only 5 minutes hanya. Tahu nggak apa yang dibilang dia? Time is money. Di situ aku pertama kali belajar time is money. Wow. Jadi aku balik ke Bali dengan kehidupan kita yang benar-benar santai gitu kan. Enjoy. Aku janjian sama kawan, ntar ayo ke pantai jam berapa? Jam 1. Itu jam 4 baru kami jalan. 3 jam. Itu nggak ada masalah karena apa? Ya sama-sama enjoy, sama-sama ngerti. Ya susahnya di situ adaptasinya itu. Karena pada dasarnya di Indonesia it's like you don't have to be rush. Iya. Kita tuh nggak harus cepat-cepat enjoy gitu. Iya memang. Ya itulah kalau di Indonesia. Jadi lu harus beradaptasi. Di situ aja yang susah. Jadi yang awalnya lu harus time-nya segini terus kayak lu nunggu teman lu kayak 2-3 jam baru nyampe. Awalnya gue maksain kayak aku bilang sama temen aku, kita janji jam 1. Jam 1 lewat 5 aku pulang.
Malah jam 4 mereka ngabarin kayak nggak ada masalah, kayak jadi ke pantai nggak? Oh jadi gitu I just like really man, it's more than 3 hours dude, you know? Yeah, exactly. Tapi ya mau nggak mau kan, ya udah deh, ayo. Akhirnya aku yang ngikutin jam mereka. ngikutin juga. Ya iya, dan memang tuh kayak apa ya? Beberapa nggak semua juga, ada beberapa memang yang oke, kita jam sekian ya memang harus jam Ya sekian. mungkin ada, tapi orang-orang yang di sekitar aku sekarang ini yang begitu semua. Jadi ya enjoy lah gitu. dari mulai kawan kantor. Tapi satu hal yang buat aku bangga ya, aku bangga dengan aku kerja sama orang-orang yang luar biasa banget, yang benar-benar keren. Jadi, well, we believe that, you know, if you get your shit done, man, you know, nobody should care you get drunk or do whatever you want. Yeah. Jadi kita benar-benar party. Itu yang aku suka dari Bali. Pekerjaan sama kehidupan mainnya, partinya itu balance. Iya. Kita bisa party sampai jam 4-5 pagi. Jam 5 pagi. Baru pulang ke rumah. Bahkan Jam 9, jam 8 itu kita udah masuk kantor. Walaupun dengan mata merah kita nggak telat. Pekerjaan profesional itu yang aku bangga dengan orang-orang di sini. Tetap jalan. Iya, jadi mereka bisa ngebedain ini dunia party. Abis party ya udah, gue balik kerja lagi, aku balik kerja lagi. Dunia kerja ya udah. Iya. Oke, dunia kerja. Iya, ini kerjaan aku harus ngelakuin ini. Profesional, itu yang aku suka dari mereka. Wow, keren. Jadi kebanyakan sebagian orang yang baru-baru pindah ke Bali gitu kan, mereka ngikut kita kayak party sampai jam 3, jam 4. Tapi mereka itu nggak bisa ngikutin kerjaannya kita. Iya. Kerjaan mereka berantakan. Nah, di situ yang aku mulai nasihatin mereka kayak, boleh lu party tapi kerjaan lu harus selesai. Jadi kalau misalnya badan itu nggak sanggup buat kerja besok, mending lu nggak usah keluar dulu gitu, di rumah aja. Gitu. Iya. Tapi pada dasarnya memang ini juga udah like ya ini kehidupan ya untuk enjoy gitu. Benar. You don't apa sih untuk mikirin hidup ya kita mikirin, tapi apa yang kayak lu bilang juga itu balance gitu. Harus balance. Ya. Karena yang pertama kalau kita nggak kerja gitu kan, kita nggak punya duit, party itu butuh duit gitu kan. Ya. Yang kedua, kalau misalnya kita kerja sama orang itu kan tanggung jawab juga ya. Iya, betul. Jadi kita benar-benar orang udah ngasih kerjaan itu bukan cuma ngasih kerjaan, bukan cuma ngasih gaji, tapi kepercayaan juga. Ya betul. Jadi benar-benar itu yang harus dijaga. Anyway, kan banyak juga soal kerjaan ini. Banyak orang yang istilah gini, apalagi di Indonesia ya, sahabat sultan, mungkin ada beberapa orang yang mereka tuh maunya ya kerja dikit tapi dapat uang banyak, leha-leha banyak. Menurut lo itu gimana? Ya, life is a choice sih. Kayak aku tahu seseorang yang benar-benar. But for me, you need to work hard. Yeah. Even like in Bali ya, even we enjoy in the life like, tapi we work hard, we do something Tapi gini loh, kan tadi lagi kita kembali ke yang awal tadi aku bicarain, kayak hidup itu pilihan ya, life is a choice. Yep. Jadi kau harus tahu destinasi kau. Kalau misalnya itu jalan hidup yang mereka pilih, kayak mereka mau santai gitu kan, ya it's okay, itu hidup mereka gitu kan, itu hak mereka. Kita juga nggak bisa maksain mereka, lu nggak boleh santai terus, lu harus kerja. Jadi kayak, karena dampaknya juga pasti bakalan mereka sendiri yang ngerasain kalau mereka santai dengan pekerjaan yang maaf deh gajinya kayak pas-pasan gitu kan, tapi mereka bahagia. Tapi ntar lama-lama mereka juga pasti bakalan mikir kan, kayak aku nggak bisa gini terus, aku harus berubah. Pada dasar kebanyakan ada kan beberapa, kebanyakan orang juga gajinya istilah gini, kayak di Bali ya mungkin 2.500.000. Ya, UMK Bali ya. Sedangkan kebutuhan untuk istilahnya untuk kehidupan di Bali itu is more than 2.500.000. Like is like for me ya is around mungkin lu kalau udah apa itu ya 10 juta sebulan istilahnya. Benar. Less than apalagi kalau punya 9 kucing 4 anjing ya. Oh itu wow udah ini gitu kan. Gimana aku juga bukannya menginikan pendapatan yang di sana. So how to survive gitu. Jadi gimana sih? Jadi gini loh. Misalkan gue ya misalkan gini. Lu gaji pokoknya lu 2.500.000. How to survive? Gimana sih ininya lo gitu?
Jadi benar-benar itu misalkan gaji lo cuma gaji lo itu 2 juta gitu ya. juta aja, instead 2 juta. Jadi gini kan, kayak oke, kita dapat gaji UMK, kita juga harus sesuaiin pengeluaran dengan pendapatan. Di situ lo harus benar-benar smart buat manage keuangan lo gitu kan. Oh, wow. Kayak contohnya, instead of going to the restaurant, man, you can go to the warung, you know. Yeah, exactly, ya. Kalau misalnya, lu bisa sanggup ke restoran gitu kan, 1 kali ke restoran itu 100.000, itu 1 kali makan. 3 kali makan sehari udah 300.000 dong. 300.000. Gaji gua 3 juta, ya palingan cuma 10 hari udah KO. Itu belum makan doang. Iya, belum jajan, belum bensin, belum transport, belum apalagi rumah gitu kan. Kalau ini belum kosan, kalau ngekos. Iya, Jadi baju, ya. belum kalau mau senang-senang nonton sama teman-teman gitu. Iya, betul, exactly. Jadi di situ lu ada 2 pilihan. Lu itu bahagia dengan kehidupan lu yang begitu, atau lu itu pengen cari pekerjaan yang lebih baik. Iya, exactly. Ya. Tapi zaman sekarang itu benar-benar kayak anak-anak muda sekarang bisa sampai di posisi yang benar-benar enak dengan gaji yang benar-benar asik gitu ya. Itu benar-benar harus jadi kreatif. Oke, ini kreatif perlu ya. Itu harus kreatif. Kalau di Bali menurut lu dalam hal kreatif ya, maksud kreativitas apa yang menunjang buat dapat karir? Kasih tahu buat orang-orang di sana juga. Maksudnya bisa dapat posisi bagus gitu. The first skill apa? Oke, contohnya kita kerja kayak gini. You should have the skill. Kayak kamu harus punya kemampuan ini. Apa sih yang menurut lo harus dipunyai seseorang untuk bercoba berkarir di Bali? Oke. Jadi kayak di Bali, pertama kau harus tahu ya, kayak diri kau ini, kau itu bisa apa? Kayak kawan maybe itu, English, you must speak English. Well, kalau English di Bali itu pasti perlu banget. Perlu. Itu karena kalian harus bisa bahasa Inggris. Ya. Karena klien kita kebanyakan kan orang luar. Iya, exactly. Oke, kalau dari segi skill, ya. Anggap andai kata kita kerjanya di resort. Iya. Oke. Resort daerah Seminyak, Kuta, Legian gitu kan. Itu pasti 80 bahkan 90% itu tamunya bule. Oke, ya. Bule itu sebutan bagi orang luar deh, foreigners gitu kan. Oh iya. Jadi tamunya bule. Kita kalau mau jadi reception aja deh di situ. Nyambut tamu itu pasti pakai basic English kan, kayak hello, good morning, welcome to this hotel gitu kan. Like introducing. Iya. Itu kayak depannya ya. ini. Jadi dari komunikasi kita bisa membangun kepercayaan. Jadi tamu itu bakalan keep datang ke sana gitu. Oke. Itu juga besar kemungkinan untuk lu dapet tip. Jadi itu hosting lu bener-bener harus ramah, friendly gitu, dan mudah di ini orangnya. Itu yang namanya kreatif. Ya. Kalau satu lagi yang paling banyak di Bali itu mereka banyak jadi seniman. Oh, seniman. Oke. Serius sih. Salah karya-karya di Bali ini itu bisa di-compare dengan karya-karya orang dunia bagi aku ya. Dari mulai lukisan, patung, bahkan itu patung apa? Bukan Dewa Ruci, apa sih yang di GBK? Itu kan salah satu yang tertinggi ya di dunia. Ini yang tertinggi di dunia di Asia. Jadi kalau dari segi patung, lukisan itu kita tuh bisa compete dengan dunia. Kita bisa. Cuman kadang kita ini terkendala promosi sih. Orang-orang luar itu benar-benar kreatif banget dari segi sosial media. Mereka bisa promosiin barang-barang mereka. Jadi di Bali kita cuma nunggu bule-bule itu datang, kita nawarin gitu kan. Cuman sekarang semenjak ya smartphone sekarang udah murah gitu kan, semua orang punya smartphone deh kalau zaman sekarang. Jadi itu promosi lebih murah, lebih mudah juga. Itu sekarang untuk dunia seni Bali itu marketnya udah semakin luas. Udah memang menjangkau, bukan meluas lagi. Gue yang waktu ke Eropa kayak itu
kayak Wonderful Indonesia itu Iya. terpampang, tahu nggak di TV Prancis, mungkin di Eropa juga ke itu juga ke apa Italia, di bawah Wonderful Indonesia terus ada iklan dengan Bali-Balinya. For me it's wow amazing banget kenapa gitu. Tapi Indonesia itu udah mengglobal gitu. Iya. How, you know what? As Indonesian ya, aku bangga banget kok iklannya. Yang itu loh iklan yang ada burung. Di sana juga peranan penting pemerintah sih untuk support. Super ya. Kayak zaman dulu mungkin pemerintah belum terlalu support kali ya. Mungkin belum terlalu banget. Makanya zaman sekarang pemerintah bener-bener ya karena mereka tahu dong Bali kan biggest income mungkin ya for tourism Indonesia. Of course ya. Makanya mereka lebih push. Jadi buat seniman-seniman gue salut banget yang di Bali itu mereka pada keren-keren banget, serius. Itu juga lukisan-lukisan semua beli barang-barang ini Di Bali lokal. Dan yang gue suka di Bali itu Dan kita punya karakter. ya karakter art. Aku suka banget art. You know what? The first time I live in Bali, I grew up with the small thing. Maksudnya uang cuman 5 juta gue dulu. Sedangkan kehidupan ini gila banget. Gue pikir tuh sama kayak di Bandung tuh murah. But this is expensive man. I can't imagine that. Right? Pernah nangis itu sampai Itu bener-bener pertama ke Bali. Iya. Oh wow gitu. Gila sih ini gitu. Dan yang gue suka tuh art kayak gini. Ya. Aku tuh sampai ngeliatin patung kayak mana. Wow gitu. Intinya orang kan di luar, kayak masih di Indonesia ya, mostly kalau artis itu menurut mereka tuh yang kaya, yang punya ini. Sedangkan setelah itu, setelah ke Bali gue baru ngerti untuk sebagai seniman atau artis, we don't have to like, tapi karya lu. Iya. Ya. Karya lu kayak gini. Orang yang buat ini aja udah artis. Iya. He's an artist. Mereka tuh artis buat karya kayak gini. Ini amazing banget. Jadi gue lebih ngerti konsep. Oh, sebagai lebih tahu caranya menghargai gitu. Kayak jadi wow seperti inilah. Itu juga sih. Itu juga salah satu kenapa aku cinta sama Bali ya. Bener yang bilang. Mulai dari pura, bangunan, semuanya itu berseni. Kita punya karakter ya kan. Iya benar. Kayak ini Bali gitu. Iya. Dari jauh kayak lo ngambil foto di sini, orang udah tahu oh ini Bali, ini Bali, ini karakternya Bali. Iya. Ini show Bali banget gitu. Yeah. Dan lu tahu nggak ya, gue waktu di Eropa ada beberapa, gue bilang lu dari mana? Dari Indonesia. Banyak orang nggak tahu. Gue dari Bali. Wow. Dia bilang, dan mereka tahunya itu mahal banget kalau ke Bali. Mereka bilang, wow, really? Gimana sih Bali? Jadi gue juga semangat introduce kayak gini. Oh, Bali ini seperti ini. Bali itu the part of Indonesia gitu. Tapi the famous one itu di Bali, di Indonesia. It's not Jakarta, man. They did even Indonesia. When you say Indonesia, well, they didn't even know because like di Eropa kayak Bali tuh, mereka tuh lebih ini mengagungkan their country gitu. Untuk bahasanya aja. Mereka nggak mau belajar bahasa lain, bahasa Prancis itu ya udah gitu. Well, itu kan sama juga terjadi kayak di negara-negara lain sih ya, kayak saat kotanya itu, kota turisnya itu lebih terkenal daripada ibu kotanya. Kayak bahkan Amerika sendiri yang negara besar itu New York lebih terkenal daripada ibu kotanya sendiri, daripada Washington. Jadi ya it's fine. But actually the best thing is you live in Bali, you enjoy everything. Kayak memang inilah hidup gitu. Iya. Tapi sekarang ya kita nggak bisa lupa masalah corona ya ini ya.